nggak ada business services kalau misalnya human resourcesnya, human capitalnya nggak strong, itu akan bisa sustain. Pak Mike, kita di sini mau ngobrolin seputar Paragon Incorporation, Pink. Kita mungkin bisa mulai dari apa itu Pink? Oke. Pink ini adalah sebuah holding company di bidang marketing communication yang membawahi beberapa agency yang related ke marketing communications. Jadi ada beberapa tipe-tipe agency kan kalau Markom. Nah, di Pink itu kita ada 7 different type of marketing communications company yang tujuannya tuh adalah untuk mereka bisa bersinergi satu sama lain, streamlining services yang bisa di-offer ke klien. Mungkin bisa disebutin dulu yang 7 tipe itu ada. Ada Markom yang pure Markom, full service agency kayak Pantare dan Mata Angin. Kemudian ada yang bergerak di KOL, Imadi. Ada yang bergerak di lebih ke digital advertising, itu namanya W3P. Kemudian ada activation agency yang namanya Tangga. Ada design yang namanya Kunci. Kemudian ada media yang namanya MTP. Kita tuh rencananya adalah every year we add up at least satu company within the group yang baru gitu. Jadi Pink itu selain bertindak sebagai holding company, dia juga sebagai inkubator. Ya, jadi kita nggak selalu memulai company dari nol. Kadang-kadang kita bekerja sama dengan a company yang ini punya services sendiri, tapi they have no way of knowing arahnya kemana gitu. Nah, not knowing arahnya kemana itu biasanya reflected ke income mereka. Ya, nah income mereka itu kadang-kadang nggak melulu karena mereka nggak bisa providing good services. Kadang-kadang tuh yang jadi masalah justru back office-nya gitu. And funding biasanya. Nah, kita itu di Pink tuh biasanya kalau ada agency yang seperti itu dan datang ke kita, so we invite them masuk ke inkubator kita. Apa tuh kalau masuk ke inkubator kita artinya? So they do service perjalanan SOP mereka itu disesuaikan dengan SOP kita. So we already have an SOP kan, yang kita terapkan ke 7 company yang ada di bawah kita. So mereka jadi ngikutin SOP kita, financial discipline, HR, legal dan sebagainya. Plus kalau dibutuhkan juga advisory untuk handling clients mereka gitu. Tapi itu tidak mengikat, dalam arti kata Pink itu tidak memiliki perusahaan ini, ya. Karena sifatnya hanya masuk ke inkubator kita perlunya apa? ABC misalnya HR, finance, atau perlu funding, mereka ngikutin aturan kita. Itu lebih kayak development ya, cuman ini untuk... Exactly, untuk company. Nah, ada beberapa example yang somewhere along the way, ternyata the chemistry clicks gitu. Dan mereka akan offer, gimana kalau misalnya kalian masuk ke kita jadi shareholders gitu. Nah, itu kita pertimbangkan dan nggak selalu kita iyain ya. Karena yang matters banget buat kita tuh adalah justru chemistry. Itu sih asal mulanya gitu ya, Pink itu. Nanti aku bakal tanya lebih jauh tentang tadi gimana memilih agensi yang mau diinkubasi. Tapi mungkin kita mundur dikit ke, ini tahun berapa ya Pink? Pink ini dimulai di 2019 resminya. Tapi the idea of having Pink ini mungkin mundur ke 2011 mungkin ya gitu. Cikal bakal dari grup kita ini mulai dari satu agency. Namanya Pantare Communications. Nah, Pantare itu adalah awal mulanya adalah sister agency dari salah satu perusahaan lokal yang besar dulu, Matahari Advertising. Tapi kita dapat otonomi waktu itu untuk melakukan semuanya tanpa ngikutin SOP mereka, so we can have our own culture and SOP gitu. Nah, waktu kita bikin agency itu di tahun 2004, partner saya dan saya waktu itu kita berdua dengan Pak Irawan,
itu kita udah mikir gitu, oh oke, agency is a service business kan. So orang-orang yang melakukan service itu, they have to stay relevant ke target marketnya. Nah, in order to stay relevant adalah at some point, kalau misalnya you're not relevant anymore, you have to step back. You have to let the second generation untuk take over gitu. Nah, dengan kepercayaan seperti itu, kita bikin another inkubator lah istilahnya within the agency pada waktu itu. Nah, inkubator itu yang kita namain junior management team, isinya 7 orang. 7 orang ini harus perform dalam waktu 7 tahun. Gitu. So, jadi waktu kita mulai 2004, the first inkubator GMT yang kita punya itu 2011. So, by 2018 perkiraan kita tuh mereka bisa take over gitu ya. Nah, itu berjalan tuh proses itu. Dan ternyata dari 7 tersisa 1, dan yang 1 ini akhirnya jadi CEO dari cikal bakal agency kita, our flagship carrier lah, Pantare gitu. So asal mulanya tuh seperti itu gitu. Nah, saya merasa sistem kita untuk punya second generations and then nanti ada the third generations and so on itu adalah sesuatu yang mutlak. Nah, karena suatu brand atau suatu company itu nggak bisa relying only on a number of people. Dia mesti bisa survive based on SOP mereka sendiri gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya every evolution itu menghasilkan leaders yang memang bisa membawa kita ke ini. Pemikiran itu yang kita apply ke semua grup-grup yang masuk di inkubator kita sekarang. Awalnya tuh ketika tadi 2011 kepikiran memulai apa yang mau dimulai itu, visi besarnya sebenarnya apa sih? Maksudnya mungkin dari para co-foundersnya itu apakah ada visi tertentu untuk industri kreatif itu sendiri atau mungkin bahkan untuk masyarakat luas? Iya, jadi gini, visinya adalah we want to be tuan rumah di, at least kita mau berperan di industri kreatif Indonesia ini as long as possible, sepanjang mungkin gitu. Nah, untuk melakukan itu, kalau nafasnya nggak panjang atau orang-orang yang nggak ada, itu pasti nggak akan bisa berjalan panjang gitu. Nah, our goal sebenarnya adalah to stay afloat and flourish sepanjang waktu. Nah, untuk bisa melakukan itu berarti kan there are PR yang harus dijalanin. Salah satunya adalah orang. Nggak ada business services kalau misalnya human resourcesnya, human capitalnya nggak strong, itu akan bisa sustain. Nah, atas pemikiran itu makanya kita punya visi. Oke, kalau misalnya kita mau participate di Indonesia yang akan jadi global player sooner or later dan semuanya akan masuk, then the roots has to be strong. Oke, balik lagi ke inkubasi. Tadi Pak Mike sempat nyebut bahwa yang diutamakan adalah kesamaan chemistry. Yeah. Terus tadi baru kedua ada yang urusan leadershipnya ya, bagian leadershipnya. Nah, untuk chemistry kan tentunya itu sebenarnya dibentuk dari values ya, dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dimiliki. Kemudian itu dicarilah yang cocok, yang kompatibel dengan itu. Nah, values-nya sendiri apa ya yang ada di dalam culture-nya Ping ini? Kita ini, Ping ini adalah satu organisasi yang percaya di 3 hal. Itu yang jadi our pillars of existence. 1, knowledge. 2, skill. 3, attitude. Nah, the most important thing ini adalah di attitude. Kita sering kok bekerja sama atau di dalam inkubator kita, knowledge-nya oke, skill-nya oke, attitude-nya bagus, tapi skill sama ininya biasa-biasa aja gitu. Ini buat kita nggak terlalu masalah gitu. Yang penting they have values yang tertuang di dalam attitude mereka, the way mereka ngeliat pekerjaan gimana, the way mereka treat orang-orang mereka gimana, the way they do their job gimana, itu yang menurut kita paling penting. Attitude yang kita anggap normal di tahun awal 2000 gitu misalnya, sama attitude yang sekarang anak-anak milenial and Gen Z itu kan juga beda. Yang menurut mereka oke, menurut kita belum tentu oke gitu. Ya namanya attitude begitu lain sedikit gayanya itu udah dianggap attitude jelek gitu. Not necessarily sebenarnya gitu. I think we're gonna go back to regenerasi part. Tadi Pak Mike sempat bilang bahwa ya tentunya kalau kita mau build something to last, ya pastinya harus ada regenerasi ya. Karena nggak ada satu generasi yang hidup selamanya gitu kan.
gimana Pak Mike dan teman-teman di Pink itu melakukan regenerasi, mungkin prinsip-prinsipnya? Oke. Di idea tadi yang dari di depan saya bilang, kita mau less as long as possible. So waktu Pink as the holding company itu didirikan, pemikirannya adalah ada dua. Satu dari pemikiran rasional, which is yang dipunyai oleh semua, yang hampir rata-rata adalah tujuannya sama buat holding company. Streamlining services, efisiensi, dan sebagainya. Itu kita lakukan. Finance and accounting itu di pool satu tempat, jadi one department serving all agencies di bawahnya. HR juga begitu, legal juga begitu, plus another services yang bisa kita kasih, marketing services atau advisory. Itu ini. Tapi another set of thinking yang menarik adalah kita di holding ini tujuannya adalah sebagai safety net tanpa melakukan interference ke each and company yang di-run oleh the second generation. So each and every second generation itu now they can form culture-nya mereka sendiri-sendiri, tapi culture yang di form itu obviously berasal dari culture kita. Jadi pasti ada culture aksen lah, penambahan dan lain-lain, berkembang gitu. Walaupun basisnya tetap sama di kita. Nanti suatu saat pada waktu mereka mempunyai the second generations lagi dan umurnya memang udah lebih senior lah ya, dan they feel kalau misalnya I'm not that relevant anymore, there's a place di atas. Jadi stepping back tapi nggak totally hands off gitu. Apa yang dilakukan dari grup ini sih, dari Pink ini, kalau misalnya nggak cawe-cawe ke bawah gitu ya. Nah yang kita lakukan adalah we pursue our own interest sekarang yang masih somehow ada hubungannya dengan service-service dari company yang di bawah ini. So we create brands, we create product misalnya, atau kita create event, atau anything yang kita mau create yang dulu waktu zaman kita nggak punya waktu untuk kerjain, gitu. Ada success story dalam proses inkubasi agency ini nggak? Ya ada. Ke dalam Pink? Ada. Basically yang ada dalam inkubasi kita ini, we're very happy with all of them. Tapi ada satu yang menurut saya menonjol, satu agency, gitu. Nah waktu mereka join di kita tuh waktu itu they work very hard, tapi kok ya menurut mereka ya begitu-begitu aja, gitu loh. Dan sekarang agency itu tumbuh, secara revenue tumbuh, secara orang-orangnya juga tumbuh, produknya juga makin baik dan sebagainya. Itu menurut saya menyenangkan gitu. Dan attitude yang paling bisa kelihatan adalah attitude dari anak-anak ini yang bekerja di perusahaan itu. Itu is very positive. Gitu. They may not be the best in the world, tapi their attitude is right. Itu yang menurut saya bisa bikin satu agensi akan berkembang dengan cepat gitu. I see. Oke. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang apa itu Pink, values-nya gimana, tapi kita coba dalam short description mungkin satu kalimat atau satu paragraf. Apa yang paling membedakan Pink dari yang lain, corporation di creative industry, karena kita tahu ada banyak sekali. Kalau saya boleh bilang dalam satu kalimat ya, adalah passion and love that will never die. Karena kenapa that will never die? Penjelasannya begini, yang kayak tadi, siklus itu kan akan selalu berjalan. So if you love your job and then situation forces you to step back, you will never die, karena kita akan selalu ada tempat berikutnya. Gitu. So that is the whole idea of having Pink and all this company di bawahnya. The cycles of the thing yang kita sama-sama suka kerjakan, itu akan terus bisa kita kerjakan selama-lamanya as long as we want. Sustainability-nya berarti ya. Oke, cukup ya. Thank you Pak Mike for your time and your insight. Thank you.